Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran daring online sebagaimana biasanya. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Nurlaila MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan luar sekolah. Kiranya kami memohon bimbingan dan arahan daripada Ibu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi landasan hukum pendidikan luar sekolah. Tetapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Harahap selaku moderator. Kemudian ada Dinda Priliani Siregar selaku penyaji pertama. Lalu ada Dita Manota Siagian selaku penyaji kedua. Grace Della Sitanggang selaku penyaji ketiga. Hana Trivena Siagian selaku penyaji keempat. Indah Amalia Siregar selaku penyaji kelima, dan Indri Purnamasari selaku penyaji keenam. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk materi awal akan disampaikan oleh rekan kami, Dinda Priliani Siregar, dilanjutkan dengan rekan yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke landasan-landasan hukum pendidikan luar sekolah di Indonesia, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan suatu fondasi atau pedoman dalam memperkuat dan memperkokoh pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia, dalam rangka membangun dan menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Setelah saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya, saya akan melanjutkan materi landasan hukum pendidikan luar sekolah. Landasan hukum pendidikan luar sekolah merupakan suatu acuan atau pokok yang terkait dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan luar sekolah. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi atau pernyataan yang sah menurut undang-undang dan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Sekian materi yang saya sampaikan. Adapun bentuk satuan PLS yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, Pasal 9 Ayat 3 meliputi pendidikan keluarga, yaitu pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak di dalam keluarga. Kelompok belajar, yaitu sebagai kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk memecahkan suatu masalah. Kursus, yaitu lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Satuan pendidikan sejenis, yaitu pendidikan non-formal yang berlangsung di dalam masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana cakupannya luas dan memiliki dasar hukum. Contohnya, kelompok bermain, penitipan anak, pondok pesantren, dan lain-lain. Pendidikan luar sekolah memiliki landasan hukum yang membahas mengenai pendidikannya antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal. Yang ketujuh,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal. Yang kedelapan, komitmen internasional. Komitmen internasional ada 4. Yang pertama, Deklarasi Dunia pada tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa. Yang kedua, Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua. Yang ketiga, Tujuan Pembangunan Milenium. Yang keempat, Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Jangka Panjang. Baik, saya Indri Purnamasari akan melanjutkan materinya. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan, ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai jalur, jenjang, dan jenis-jenis pendidikan. Pendidikan formal dijelaskan pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Pada pendidikan non-formal dijelaskan pada pasal 27 ayat 1, 2, dan ayat 3, juga pada pasal 26 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ayat 7. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menjelaskan materi. Kesimpulan daripada hasil diskusi kami adalah bahwa pendidikan luar sekolah juga dapat membangun karakter bangsa, yaitu melalui nilai-nilai pendidikan kecakapan hidup. Landasan pendidikan luar sekolah juga ada yang namanya landasan yuridis, landasan filosofi, dan juga landasan teoritis. Peraturan pemerintah tentang pendidikan luar sekolah diadakan untuk memberi jaminan hukum bagi penyelenggara kegiatan pendidik yang bersangkutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran terkait dengan materi kami persilahkan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.